Di angkasa luas yang membentang tak bertepi, hiduplah awan. Awan terkecil di seluruh langit biru. Tidak seperti teman temonia yang besar, kelabu, dan seringkali pemarah. Awan memiliki hati yang ringan dan sebuah mimpi yang sangat besar. Ia tidak ingin sekadar menjadi gumpalan uap yang melayang. Ia bercita-cita untuk melukis langit dengan keajaiban terindah yang pernah ada, yaitu sebuah pelangi. Awan-awan lain, seperti Pak Kelabu yang selalu murung, hanya bisa menertawakan impiannya, menganggapnya terlalu kecil untuk sebuah tugas yang begitu megah. Suatu sore yang cerah, setelah hujan reda, awan melihatnya untuk pertama kali. Sebuah lengkungan cahaya berwarna-warni terbentang anggun di cakrawala. Hatinya terpikat, jiwanya terpesona. Sejak saat itu, tekadnya bulat. Namun, ketika ia menceritakan hasratnya, ia hanya disambut oleh tawa mengejek. "Kamu membuat pelangi?" cibir Pak Kelabu. "Kamu bahkan hampir tidak bisa menampung embun pagi." Meskipun sedih, ejekan itu tidak mematahkan semangat awan, malah membakarnya lebih kuat. Ia tahu, untuk mewujudkan mimpi besar, ia membutuhkan ilmu yang besar pula. Maka, dimulailah perjalanan pencarian pengetahuannya. Pertama, ia menemui matahari bijak yang sinarnya selalu hangat. "Wahai matahari," tanyanya dengan hormat, "bagaimana caramu menciptakan spektrum warna yang begitu indah?" Matahari tersenyum dan dengan sabar menjelaskan tentang pembiasan cahaya, tentang bagaimana setiap tetesan air bisa menjadi prisma kecil yang memecah sinarnya menjadi 7 warna magis. Setelah itu, awan mendekati angin lembut yang selalu berbisik. "Wahai angin," pintanya, "ajarkan aku caramu membawa butiran air tanpa menjatuhkannya." Angin pun mengajarkan cara mengatur kepadatan, cara menahan beban, dan cara bergerak dengan anggun melintasi langit. Dengan bekal ilmu dari matahari dan angin, awan mulai berlatih. Setiap hari, ia mencoba mengumpulkan embun, menahannya dengan sekuat tenaga, dan mencari posisi yang tepat terhadap cahaya. Namun, usahanya seringkali berakhir dengan kegagalan. Terkadang, ia menjadi terlalu berat dan jatuh sebagai gerimis kecil yang membasahi daun. Di lain waktu, hembusan angin yang sedikit lebih kencang meniupnya hingga tercerai-berai. Keraguan mulai menyelimuti hatinya yang kecil. Mungkin Pak Kelabu benar. Mungkin ia memang terlalu kecil untuk mimpi sebesar ini. Saat ia hampir menyerah, arus angin membawanya melayang di atas sebuah lembah yang kering dan tandus. Di bawah sana, bunga-bunga liar yang seharusnya berwarna-warni tampak layu dan menundukkan kepala ke tanah yang retak. Hati awan terasa perih melihat pemandangan itu. Ia tidak hanya ingin melukis langit untuk dirinya sendiri. Ia ingin membawa harapan dan kebahagiaan bagi bumi di bawahnya. Tiba-tiba, keraguannya sirna, digantikan oleh gelora tekad yang baru. Ia harus berhasil, bukan hanya untuk mimpinya, tetapi juga untuk Bangau Bunga yang haus itu. Tidak lama kemudian, badai besar datang mengguncang langit. Awan-awan kelabu raksasa saling bertabrakan, menciptakan guntur yang menggelegar dan kilat yang menyambar. Awan kecil bersembunyi di balik awan yang lebih besar, menanti dengan sabar. Ketika badai akhirnya reda dan langit mulai cerah kembali, ia melihat kesempatannya. Matahari pagi mulai mengintip dari ufuk timur. Dengan sigap, awan menggunakan semua yang telah ia pelajari. Ia memposisikan dirinya dengan sempurna, menangkap sinar pertama matahari. Dan dengan segenap kekuatan yang ia miliki, ia melepaskan butiran-butiran air yang telah susah payah ia kumpulkan. Dan terjadilah keajaiban dari tubuh mungilnya. Terpancarlah sebuah lengkungan cahaya yang paling terang dan paling indah yang pernah ada. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu membentang megah di angkasa, mewarnai sisa-sisa mendung dengan keceriaan. Pak Kelabu dan awan-awan lain yang tadinya mengejek kini terdiam, menatap dengan penuh kekaguman.
Di bawah, lembah yang kering bersorak gembira saat sisa hujan lembut dari awan menyirami bunga-bunga yang layu. Awan yang kini terasa sangat lelah, namun luar biasa bahagia. Tersenyum, awan terkecil di langit telah membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika dikejar dengan hati yang berani.